لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Claudia Carla. Kami lanjutkan kembali informasi pagi ini, saudara, seputar ibadah haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan semua jemaah haji tiba tepat waktu di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Menak mengakui ada beberapa jemaah yang memang baru bisa diberangkatkan ke Arafah pada Kamis pagi. Meski demikian, semua jemaah haji Indonesia dijamin mendapat tenda di Arafah. Pengaturan tenda di Mina juga dinilai Menak lebih teratur pada tahun ini. Pagi ini sudah kami harus mengangkut semua jemaah, walaupun tinggal 5% masih ada di kemah-kemah, di hotel-hotel yang dekat-dekat Arafah. Kami pikir sambil memperbaiki keadaan di kemah, karena di sini juga ada sedikit masalah karena beberapa jamaah kita tidak mau pisah dengan keluarganya, padahal kemahnya di sebelah ya. Lebih memilih mereka itu sepakat untuk ngumpul di satu kemah dengan keluarganya, dengan sekampungnya, dengan keluarga-keluarganya yang lain. Padahal kemah yang lainnya itu masih kosong ya. Menanggapi kondisi beberapa jemaah yang tertinggal jelang wukuf di Arafah, Novita Wijayanti, anggota Timwas DPR RI, memastikan semua jemaah tiba di Arafah tepat waktu. Timwas DPR mendatangi langsung hotel tempat jemaah yang belum diberangkatkan dan memastikan mereka dalam kondisi sehat. Timwas berharap insiden serupa tidak terulang dalam rangkaian puncak haji selama beberapa hari ke depan. Kita Timwas selalu monitor semua jemaah-jemaah yang ada di sini. Teman-teman saya pun DPR RI ya Timwas selalu monitor bagaimana makanannya, bagaimana sudah dijemput apa belum, sampai di sana bagaimana tendanya, bagaimana situasinya, bagaimana, kita selalu monitor. Kemudian hasil dari masukan dari para jemaah itu kita bahas di tim internal, kemudian kita bahas dengan kedutaan, kemudian Badan Haji, Kementerian Agama, dan semuanya, karena ini adalah kepentingan jemaah Indonesia yang begitu banyaknya, jangan sampai terlantar dan jangan sampai kita beribadah ini jadi terganggu. Jutaan orang jemaah haji dari seluruh dunia berkumpul di Padang Arafah sejak Kamis pagi untuk melaksanakan rukun haji yakni wukuf. Sebagian jemaah haji Indonesia melaksanakan wukuf di dalam tenda, sementara sebagian lainnya memanfaatkan lapangan terbuka tanpa penghalang di atas kepala. Waktu wukuf dimulai setelah waktu zuhur sekitar 12:20 waktu Arab Saudi. Diawali dengan khutbah wukuf, kemudian ibadah sholat. Setelah terbenam matahari, maka jemaah akan bergerak ke Musdalifah. Jemaah haji Patuna mengikuti wukuf di Arafah saat puncak ibadah haji. Suhu Arafah yang lebih rendah dari perkiraan membuat jemaah nyaman melaksanakan wukuf. Selepas pukul 12:20 waktu Arab Saudi, jemaah haji dari seluruh dunia yang berada di Arafah menggelar wukuf. Dengan memperbanyak zikir dan berdoa, jemaah melakukan wukuf di dalam tenda. Suhu di Arafah yang mencapai 42 derajat Celcius di tengah hari tidak berdampak pada kesehatan jemaah. Sebagian besar jemaah haji dari Patuna bisa nyaman mengikuti wukuf. Nah, alhamdulillah prediksinya ternyata salah. Allah punya rencana lain. Hanya 42 derajat Celcius dibandingin tahun lalu, kalau tidak salah 46, hampir 47. Dan tinggal lebih tidak panas sedikit. Tetap panas, tapi lebih tidak panas sedikit. Nah, saya sendiri tadi hampir waktu wukuf saya lebih banyak di luar untuk melihat suasana. Dan alhamdulillah bahwa dengan turunnya suhu panas yang ada di Padang Arafah ini menambah
syahdu, menambah kekhusyuan jemaah. Antrean panjang di depan toilet umum menjadi pemandangan yang biasa ditemui di sekitar tenda jemaah di Arafah. Dengan jumlah jemaah yang sangat banyak, fasilitas kamar mandi harus digunakan secara bergantian. Antrean panjang seperti ini bisa memakan waktu belasan hingga puluhan menit. Oleh karena itu jemaah haji diimbau segera menuju toilet bila ingin ke kamar mandi. Petugas haji menyarankan jemaah untuk memperkirakan waktu penggunaan kamar mandi, terutama sebelum waktu-waktu padat seperti menjelang sholat atau keberangkatan ibadah. Jemaah dianjurkan jangan tunggu hingga darurat. Kalau sudah terasa ingin ke kamar mandi, jemaah diimbau untuk langsung mengantri. Jemaah haji saat ini sudah berada di Arafah untuk pelaksanaan puncak ibadah haji 2025. Meskipun sempat ada pemeriksaan ketat di kota Mekah dan beberapa rombongan jemaah terlambat dijemput, tetapi jemaah yang sudah berada di Arafah mengaku senang dengan kondisi di Arafah. Simak liputan selengkapnya Melvia Mayfitri dari Arafah, Arab Saudi. Saat ini saya berada di salah satu tenda tepatnya di tenda yang dikelola oleh SNA 48, Syarikah SNA 48 di sini, di mana jamaah laki-laki dan perempuan itu tidak dipisah. Jadi ketentuan pemisahan jamaah laki perempuan itu lagi-lagi dikembalikan dengan pengaturan oleh syarikahnya masing-masing. Nah, walaupun di sini tidak terpisah, tapi suasananya cukup aman, nyaman, dan seluruh jamaah bisa saling membaur dengan kondisi yang cukup menyenangkan. Nah, seperti apa jemaah menghabiskan waktunya pada saat di Arafah? Saya akan coba tanya-tanya dengan Bapak Ahmad Badrun. Bapak Ahmad Badrun ini ketua rombongan ya Pak ya, betul ya? Iya, betul, ya? betul. Ketua rombongan KJT 24. KJT 24. Bisa diceritakan Pak, dari awal masuk dijemput sama syarikah itu gimana Pak? Dan naik bus aman sampai masuk ke sini? Aman, alhamdulillah. Cuman kondisi Saudi ini kan sangat ketat ya. Jadi tidak semuanya itu bisa masuk, kecuali yang punya nusuk. Saat masuk Jeddah juga sama, diperiksa lagi. Saat ke hotel, sebelum punya kartu sana atau kartu hotel, tetap Iya. Pada saat menjelang ke Arafah dijemput sama syarikahnya itu langsung masuk di sini, diarahkan ke tendanya, bagaimana Pak? Sangat bagus. Sesuai dengan waktu, walaupun 1 jam atau 2 jam itu kan dimaklumi ya, namanya juga banyak. Tapi bagus sih. Oke. Iya. Alhamdulillah sekarang dengan kondisi jamaah dari KJT 24 sudah masuk semua ya Pak ya? Alhamdulillah sudah, ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, ya. Ada juga jamaah dari KJT 24, Ibu Nur Laila ya Bu ya? Iya, Ibu Nur Laila, bisa diceritakan Ibu bagaimana di tenda bersama dengan rombongan laki-laki dan juga ada pihak dari kloter lain ya Bu, dari PLM juga ada ya Bu ya. Bagaimana suasananya di sini Bu? Ya, suasananya sangat, semuanya berjalan dengan kondusif, enak, semuanya pas, makannya waktunya sesuai dengan kondisinya, terus jamaahnya juga ya semuanya menyenangkan. Menyenangkan, alhamdulillah. Pelayanan dari syarikahnya sendiri sejauh ini bagaimana Bu? Tadi saya lihat pada dikasih es krim, buah gitu ya Bu ya? Sangat memuaskan sekali. Sangat memuaskan sekali. Ibu tidak masalah kalau digabung antara perempuan dan laki-laki dalam satu tenda ini Bu? Enggak masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak masalah karena kan sudah memakai kain ihramnya masing-masing, jadi nggak masalah. Oke, Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga rangkaian ibadahnya lancar nanti sampai selesai Musdalifah dan ke Mina ya Ibu Bapak ya. Itu tadi saudara obrolan saya dengan jamaah yang berada di tenda SNN 48, di mana seluruh jamaah alhamdulillah merasakan kenikmatan tersendiri pastinya berada di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf sebagai bagian dari Puncak Haji 2025. Melvia Mayfitri, Kompas TV, Arafah, Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia mulai berdatangan ke Musdalifah untuk melakukan mabit. Jemaah tiba di Musdalifah usai melakukan wukuf di Arafah.
Jemaah Haji Indonesia mulai tiba di Musdalifah sekitar pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Jemaah langsung mencari lokasi untuk mabit atau bermalam berdasarkan syarikah atau perusahaan layanan haji. Jemaah yang sudah menemukan lokasi mabit melaksanakan sholat maghrib dan jamak dengan isya. Sementara itu, bus-bus yang mengangkut jemaah haji skema Murur juga tampak mulai melintasi Musdalifah. Jemaah skema Murur langsung menuju Mina tanpa turun di Musdalifah. Mabit di Musdalifah akan dilakukan di atas karpet yang tengah dibentangkan di tengah padang pasir. Tak ada tenda-tenda yang dipasang di Musdalifah seperti di Arafah dan Mina, dan jemaah haji akan beristirahat hingga melewati tengah malam di Musdalifah. Saudara, untuk mengetahui perayaan Idul Adha di Timur Indonesia, saat ini kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Flora Batlayeri di Sorong, Papua Barat Daya. Flora, bagaimana suasana perayaan Idul Adha di sana saat ini dan apakah sudah dimulai untuk sholat Idnya? Ya, selamat pagi Clara dan juga saudara. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Sorong, Papua Barat Daya hingga saat ini belum mulai. Sesuai dengan jadwal, pelaksanaan sholat Idul Adha di tempat saya melaporkan saat ini akan dimulai pada pukul 7:15. Namun jika memang masih ada jamaah yang berdatangan, maka sholat akan dimulai pada pukul 7:30. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri di Sorong, Papua Barat Daya akan berlangsung di sejumlah titik. Di mana ada di kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong, ada juga di kawasan halaman Lantamal 14 Sorong, kemudian di kawasan SMA Negeri 3 Kota Sorong, dan di halaman kantor Wali Kota Sorong. Di tempat saya melaporkan saat ini, sholat Idul Adha akan dipimpin oleh Khotib Rektor Institut Agama Islam Sorong, yakni Suparto Iribaram, di mana tema yang diangkat dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini yaitu Idul Adha wujud peduli terhadap sesama, di mana umat muslim diajak untuk berkurban dengan membantu dan memberikan pertolongan dan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha ini dapat berjalan dengan lancar, aparat kepolisian dari Polresta Sorong Kota juga turut melakukan pengamanan agar pelaksanaan sholat Idul Adha di Sorong dapat berjalan dengan aman dan lancar. Clara. Baik Flora, untuk sholat Id akan dimulai pada pukul 7.15 dan apakah saat ini jemaah sudah mulai berdatangan ke lokasi, Flora? Iya, Clara dan juga saudara, sholat akan dimulai pada pukul 7.15, di mana jamaah sudah mulai berdatangan sejak pukul 6:30, di mana di belakang saya, tempat saya melaporkan saat ini, sudah terdapat sejumlah jamaah yang siap untuk pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini, Clara. Baik, terima kasih Flora melaporkan langsung dari Sorong, Papua Barat. Selamat kembali bertugas. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dalam peringatan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto menyumbangkan hewan kurban berupa sapi ke Masjid Istiqlal